Saudara-saudara, 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat telah menjadi perhatian baik bagi para pendukung maupun mereka yang kritis kepadanya. 100 hari pertama sebuah pemerintahan baru sering disebut sebagai fase bulan madu bagi para pemimpin yang baru terpilih. Sebenarnya, tradisi 100 hari pertama ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1933 ketika Franklin Delano Roosevelt menjabat Presiden Amerika Serikat saat Great Depression, krisis ekonomi yang amat parah terjadi. Dalam 100 hari pertamanya, Roosevelt meluncurkan berbagai terobosan yang dikenal sebagai The New Deal. Dalam 100 hari itu, ia melahirkan 15 undang-undang, melakukan reformasi sistem keuangan, kebijakan tenaga kerja, dan membangun infrastruktur dengan sangat masif. Roosevelt sangat paham kesan awal terhadap pemerintahan baru amat penting untuk membangun kepercayaan publik. Karena keberhasilannya itulah istilah 100 days atau 100 hari mulai digunakan untuk mengukur kecepatan, efektivitas, dan arah pemerintahan baru. Ia secara cepat segera menjadi konvensi politik untuk menilai Presiden Amerika Serikat berikutnya, bahkan menyebar ke Perancis, Inggris, dan negara demokrasi lainnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, tradisi ini mulai populer di era reformasi sejak Presiden SBY pada tahun 2004. Saat itu, media, akademisi, dan banyak lembaga survei mulai menjadikan 100 hari pertama sebagai indikator awal kinerja pemerintahan baru. Pencapaian janji kampanye, efektivitas kebijakan, dan respons terhadap isu-isu mendesak. Tradisi ini mampu memberikan gambaran awal tentang prioritas pembangunan, mendorong pemerintah segera bekerja, dan memberikan hasil yang konkret, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk mengevaluasi pemerintahan sejak awal. Tapi, penilaian seperti ini bisa jadi tidak fair, karena masa 100 hari itu sebenarnya amat singkat untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Selain itu, fokus pada hasil cepat atau quick wins itu bisa menjebak pemerintah untuk terburu-buru dan menjadi asal populis. Ingat, tidak semua kebijakan yang dicanangkan 100 hari pertama akan segera menunjukkan dampak nyata. Karena itu, kita mesti jangan hanya melihat pada tradisi, tapi menukik pada substansi. Kemana arah kebijakan pembangunan dan bagaimana ia diwujudkan meski belum semua hasilnya terlihat nyata. Saudara-saudara, hadirnya pemerintahan Prabowo menciptakan perasaan campur aduk bagi banyak orang. Di satu sisi, ada rasa optimisme untuk stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik. Di sisi lain, ada kebingungan, keraguan tentang kebijakan pemerintah di berbagai bidang, dan rasa skeptis tentang apakah janji politik Prabowo yang ambisius ini dapat dicapai. Apalagi jika mempertimbangkan seluruh proses politik bagaimana Prabowo terpilih di dalam Pilpres 2024 yang lalu. Retorika awal Prabowo itu sangat bergantung pada janji untuk melanjutkan warisan pendahulunya, yaitu Presiden Jokowi. Janji Prabowo untuk meneruskan proyek infrastruktur utama seperti Ibu Kota Nusantara atau IKN dan hilirisasi misalnya, itu menandakan keselarasan dengan nasionalisme ekonomi Jokowi. Tapi, klaim kontinuitas ini bermasalah. Jokowi, kita tahu, memprioritaskan pertumbuhan makroekonomi, tetapi menghadapi kritik karena ia dipandang melemahkan institusi demokrasi. Dia dianggap ikut merusak lingkungan dan mensentralisasi lagi kekuasaan. Jadi, jika Prabowo mengikuti jejak Jokowi, dia mungkin malah akan meninggalkan Indonesia nanti setelah selesai menjabat dalam keadaan yang lebih buruk, bukan lebih baik. Itu kekhawatiran yang muncul. Selain itu, keputusan Prabowo untuk memilih anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pasangan calon dan kemudian menjadi wakil presiden, itu secara luas dianggap sebagai politik transaksional. Hal ini memicu kekhawatiran, terutama masyarakat sipil, tentang apa yang disebut dengan pemerintahan dinasti. Nah, kawin-mengawin antara karakter militeristik Prabowo dengan populisme teknokratik Jokowi
itu disinyalir menciptakan stabilitas, tetapi bukan tanpa ongkos. Dan ongkosnya adalah rusaknya akuntabilitas demokrasi. Dan ujung dari kondisi ini adalah masalah yang lebih besar, yaitu bermasalahnya tata kelola program pembangunan. Pertama, saudara-saudara, adalah tentang prioritas pembangunan negara ini. Salah satu capaian Prabowo adalah stabilisasi ekonomi. Ini mesti kita akui. Capaian stabilisasi ekonomi ini membantu Prabowo sebenarnya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dia janjikan akan dicapai pada akhir masa jabatannya nanti, pada tahun 2029. Meskipun banyak ekonom mengingatkan target pertumbuhan itu sendiri dipertanyakan. Tapi faktanya adalah memang 100 hari pertama ini pemerintah sudah berhasil menjaga stabilitas harga, khususnya harga pangan dan bahan bakar. Nah, selain itu, pengembangan infrastruktur terus berlanjut meskipun ada pemotongan anggaran yang signifikan. Khususnya ini terlihat di dalam perluasan jaringan transportasi utama, infrastruktur konektivitas, dan infrastruktur digital. Selain itu, kita bisa melihat perluasan program bantuan sosial, termasuk makan bergizi gratis, atau yang kita kenal dengan nama MBG, yang sudah menjadi janji politis Prabowo. Itu sudah mulai terwujud, meskipun masih dalam tahap proyek percontohan atau pilot di beberapa daerah, dan kita juga tahu ada sejumlah masalah di sana. Tapi secara umum, sentimen publik saat ini terhadap Prabowo adalah positif. Ini bisa kita lihat di dalam survei-survei terakhir ini. Meski demikian, tetap ada kekhawatiran mengenai meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia yang tidak dapat diatasi hanya dengan memperluas bantuan sosial. Selain itu, ketimpangan regional dalam pembangunan akan terus menjadi tantangan. Kedua, masih ada pertanyaan tentang keberlanjutan seluruh program prioritas Prabowo, terutama dari perspektif fiskal. Misalnya, perkiraan anggaran untuk MBG saja berkisar antara 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Dengan 71 triliun rupiah dialokasikan hanya untuk tahun 2025 ini. Sementara anggaran keseluruhan untuk 6 program bantuan sosial, 6 itu adalah MBG, Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, Program Indonesia Pintar PIP, Bantuan Beras dan Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin JKN, yaitu PBI yang dibayar oleh pemerintah. Itu meningkat dari 496,8 triliun tahun 2024 menjadi 504,7 triliun rupiah di tahun ini. Tentu, ini menimbulkan kekhawatiran bahwa seluruh hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah lainnya, termasuk prioritas Prabowo dalam infrastruktur, reformasi birokrasi, kesehatan, dan pendidikan. Banyak ekonom sudah mengingatkan, tanpa reformasi pajak yang struktural atau pemotongan subsidi yang tidak efisien, misalnya subsidi untuk energi, maka peningkatan pengeluaran ini bisa membebani ketahanan fiskal Indonesia. Tanpa konsolidasi fiskal, trajektori atau arah pengeluaran saat ini dapat menimbulkan risiko anggaran yang signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, saudara sekalian, penunjukan sejumlah menteri oleh Prabowo yang dipandang lebih punya afiliasi secara politik daripada profesionalisme mereka, itu menjadikan para menteri ini sasaran kritik sejak awal karena berkinerja buruk, kurang inisiatif, tidak cakap dalam melaksanakan program, atau bahkan tidak etis. Celios, sebuah lembaga penelitian, itu melakukan penilaian dan memberikan daftar menteri yang berkinerja buruk. Kalau saya kutip ya, diantaranya Menteri Hak Asasi Manusia karena stagnasi kebijakan, kurangnya tindakan tegas, dan kontroversi seputar isu-isu hak asasi manusia. Lalu, Menteri Koperasi dipandang gagal menyampaikan peta jalan untuk reformasi dukungan bagi UMKM, tidak punya arah yang jelas dalam pengembangan sektor koperasi. Lalu, Menteri Kehutanan, dia dianggap mengabaikan persoalan tentang deforestasi, salah urus konservasi, dan kebijakan
yang memprioritaskan kegiatan ekonomi di atas keberlanjutan lingkungan. Mungkin Anda masih ingat rencananya membabat 20 juta hektar hutan itu. Nah, lalu Selyos juga mendaftar Menteri Desa dan Daerah Tertinggal karena dipandang kurang jelas strateginya untuk membangun pedesaan, dan dia malah menyalahgunakan posisi resminya untuk manfaat pribadi. Masih ingat kasus undangan yang menggunakan kop surat Kementerian Pedesaan? Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya dampaknya adalah kinerja kabinet yang buruk. Kolaborasi antar kementerian tidak efektif. Dan ini dikritik sendiri oleh Prabowo. Dia bilang masih ada regulasi yang tumpang tindih, proses pengambilan keputusan yang lambat, anggaran dan prioritas yang tidak selaras, juga pengawasan administratif yang lemah. Prabowo bilang begitu. Tapi kita juga mesti mengakui, ini juga sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Jadi Prabowo juga sampai tahap tertentu hanya mewarisinya. Tapi memang mestinya dia bisa memperbaiki. Nah, kondisi ini semua itu menghambat pelaksanaan kebijakan dan mengurangi efektivitas program-program pemerintahan Prabowo 100 hari ini. Beberapa inisiatif kunci seperti misalnya MBG, percepatan hilirisasi industri dan transformasi digital, itu menghadapi masalah seperti kemacetan atau kemandegan birokrasi, komunikasi yang buruk antar menteri, selain beberapa kasus yang jelas-jelas menunjukkan, mohon maaf saya menggunakan kata-kata ini, ketidakmampuan atau inkompetensi menteri dalam bekerja. Karena itu, saudara sekalian, mengingat semua ini, karena Prabowo telah menekankan perlunya birokrasi yang efisien untuk mendorong agenda kebijakannya yang ambisius, sebenarnya tidak akan mengejutkan jika Prabowo akan segera merombak kabinetnya. Mengapa? Karena mengatasi tantangan-tantangan tadi akan sangat penting bagi Prabowo untuk mempertahankan kepercayaan publik, memastikan agendanya tetap jalan pada jalurnya, dan mempertahankan dukungan politik. Dalam hal politik, saya kira 100 hari ini Prabowo terlihat secara pragmatis memang telah menjalin relasi dengan elemen oposisi utama, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ini ditempuh, saya kira, bahkan jika langkah ini berisiko memperburuk hubungannya dengan Jokowi atau mempengaruhi konsolidasi partainya sendiri yang sedang berkuasa bersama dengan koalisi. Tapi saya kira langkah ini akan diambil oleh Prabowo karena dia tahu penting untuk merangkul oposisi. Sementara itu, kekhawatiran tetap ada mengenai sikap Prabowo terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Penanganan pemerintahannya sejauh ini terhadap perbedaan pendapat dan kritik, terutama terkait dengan protes dan demo dari masyarakat sipil mengenai proyek strategis nasional PSN. Anda masih ingat kasus pagar di laut itu, lalu pembatasan media, itu sebenarnya mendapatkan kritik dari kelompok masyarakat sipil. Ini bisa menjadi sinyal penanda bagaimana Prabowo dan pemerintahnya menghadapi kritik. Nah, karena itu, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya 100 hari pertama pemerintahan Prabowo ini memang cukup singkat untuk menunjukkan kinerja, tetapi ia bisa memberikan gambaran kepada kita tentang prioritas dan gaya pemerintahan. 100 hari ini menunjukkan kinerja pemerintahan yang sebenarnya, kalau boleh saya bilang, campur aduk gitu ya. Ada beberapa pencapaian yang menonjol, tetapi juga ada kelemahan yang mengkhawatirkan, khususnya dalam tata kelola, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun popularitas pribadinya tinggi, seperti dalam survei-survei akhir-akhir ini, tapi kalau Prabowo tidak sigap memperbaiki, atau kalau saya boleh bilang mencopot menteri yang berkinerja buruk, situasinya akan berbalik. Publik akan mulai tidak puas terhadap pemerintahnya. Jadi, 100 hari ke depan dan hari-hari selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya, akan menjadi amat penting dan menentukan apakah Prabowo dapat meningkatkan efisiensi pemerintahnya untuk memenuhi janji kampanyenya sepenuhnya.